Hello my dear students, welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali anak-anak saya yang terkasih di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris lintas minat. Nah, kita masih di bab 7 dan hari ini pertemuan yang kelima. Dan kita masih membahas advertisement. Nah, untuk hari ini kita akan membahas interrogative sentences dan imperative sentences. Ya, kedua kalimat ini paling sering muncul di dalam advertisement atau di dalam iklan. Nah, maka Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa memperhatikannya dengan seksama. Oke. Kita awali pertemuan kita ini dengan read the following ad. Ya, kita membaca iklan berikut. Nah, iklan ini pasti kamu sudah pernah baca karena ini ada di pertemuan sebelumnya, ya. Are you planning an extravagant graduation party? Don't worry, just call the Be Event organizer. Nah, ini adalah sebuah iklan, ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini. Are you planning an extravagant graduation party? Ini adalah termasuk ya interrogative sentence. Don't worry, ini termasuk ke dalam imperative sentence, tapi yang negatif, ya. Nah, kemudian ada just call the Be Event organizer. Just call the Be Event organizer. Nah, ini juga termasuk ke dalam imperative sentence. Nah, Be Event organizer has bla bla. Nah, ini termasuk ke dalam sentence biasa, ya. Sentence biasa aktif, ya, yang aktif. Nah, sama juga dengan yang ini. We provide excellent service. Sampai dengan D, ini adalah kalimat biasa. So, nah ini dia. So contact us as, ya. So contact us at. Nah, ini adalah imperatif lagi. Kalimat imperatif, ya. And the last, we serve the best for you. Ini adalah kalimat biasa. Nah, kalimat-kalimat ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, kalimat interrogative sentences. Kalimat tanya. Nah, ini adalah contoh, ya. Are you planning an extravagant graduation party? Do you feel tired after work? Is your life protected? Nah, ini ada di contoh kita kemarin, ya, language features sudah ada. Nah, saya munculkan lagi supaya kita lebih bahas mendetail lebih dalam lagi, ya. Nah, kalau kamu perhatikan ini, ketiga kalimat ini adalah interrogative sentences, kalimat tanya. Nah, sekarang bagaimana struktur kalimat tanya itu? Atau kalau kamu diminta untuk membuat kalimat tanya, kamu harus bisa membuatnya dengan menggunakan strukturnya ini, ya. Auxiliary itu kata bantu. Nah, kata bantunya itu harus letaknya di depan, ya. Kata bantunya letakkan di depan. Setelah itu baru masukkan subjek, ya. Nah, are auxiliary, are you planning? Nah, ini tadi contohnya, ya. Are itu auxiliary, you subjek, planning verb, ya. Nah, kalau ada objek atau pelengkap boleh ditambahkan, ya. Tapi yang harus kamu ingat, auxiliary-nya di depan. Setelah auxiliary harus gunakan subjek, kemudian kata kerja, ya. Kalau ada objek atau komplement pelengkap, silakan ditambah.
Nah, kalau lihat contoh nomor 2, auxiliary-nya adalah do. Ya, do di depan, setelah do ada you, subjeknya, feel, verb-nya. Nah, pelengkap ya. Next, yang ketiga, is. Is itu adalah auxiliary, yang mana subjeknya bukan you, tapi your life itu subjeknya. Kemudian protected itu verb-nya. Nah, kalau kamu lihat di sini, verb-nya itu berbeda-beda ya. Planning, ada ing. Ini menyatakan, ya, kalau di dalam tenses ini berarti tenses continuous, ada ing-nya. Kalau feel, verb 1, itu berarti present tense. Nah, lain lagi dengan protected, ada ed. Kenapa dia pakai ed? Karena dia berupa kalimat pasif. Ya, kalimat tanya dalam bentuk pasif. Pasif itu kata kerjanya berawalan di atau ter. Kalau dalam bahasa Indonesia, berawalan di atau ter. Nah, ini contoh. Apakah hidupmu ter atau dilindungi? Nah, kata di dan ter itu menunjukkan kalau dia kalimat pasif. Sedangkan nomor 1 dan 2 ini kalimat aktif ya. Are you planning? Merencanakan. Do you feel? Apakah kamu merasakan? Nah, ini kalimat aktif dan ini kalimat pasif. Itu aja bedanya ya. Jadi, yang perlu diperhatikan kalau kita mau membuat kalimat interrogatif, kalimat tanya, itu yang pasti auxiliary-nya di depan. Ya, kemudian subjeknya. Setelah subjek, kata kerja. Nah, ini tadi kata kerjanya harus kita sesuaikan dengan tenses. Oke. Next. Kita masuk ke imperative sentences. Kalimat perintah. Ya. Contoh. Contact us, hubungi kami di, nah ini nomor teleponnya ya. Hubungilah kami atau hubungi kami di nomor sekian. Nomor 2, call the be, ya, call, hubungi, telepon, be event organizer. 3, be healthy, ya, be healthy, change your diet today. Nah, ini adalah 2 kalimat imperatif. Be healthy, kalimat imperatif. Change your diet today, itu juga kalimat imperatif ya. Ubahlah makananmu hari ini. Ubahlah itu kalimat imperatif. Ya, be healthy, menjadi sehat. Nah, ini juga kalimat imperatif. Nah, sekarang bagaimana kalau mau membuat kalimat imperatif atau kalimat perintah? Nah, ini ada, kamu harus menggunakan kata dasar. Kata dasar itu tidak ada ing-nya, tidak ada ed-nya, seperti tadi ada ing, planning, ada protected, ya, ada ed-nya, ada ing, tidak ya. Ini kata kerja dasar. Berarti tidak boleh ditambah apapun, tidak boleh. Contoh nomor 1, contact itu kata kerja dasar. Call kata kerja dasar. Be kata kerja dasar. Change kata kerja dasar. Nah, setelah kata kerja dasar, kamu boleh tambahkan objek ya. Objek atau complement ya. As objek. Oke. As ini objek, be event organizer objek,
Healthy, healthy ini masuk komplement ya. Kemudian you're tired itu objek. Oke. Nah, yang paling pasti yang harus kamu perhatikan adalah kata kerjanya. Pakai kata kerja dasar. Kata kerja dasar berarti tidak boleh ditambah apapun. Oke. And last, terakhir. Simple sentence, kalimat sederhana. Ya, ini biasanya dalam bentuk kalimat aktif. Nah, kalimat sederhana dalam bentuk kalimat aktif juga banyak kita jumpai di iklan. Example, we provide excellent service. Kami menyediakan layanan terbaik. Excellent, luar biasa. Layanan luar biasa. We serve the best for you. Kami melayani yang terbaik untukmu. Ya. Be Event Organizer has. Be Event Organizers memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Next, usual price is harga biasa Rp400.000. Nah, ini biasanya untuk diskon ya, diskon-diskon untuk produk harga biasa 400. Nah, hari ini didiskon jadi lebih murah ya. Ini biasanya ada di dalam iklan produk yang lagi diskon ya. Next, yang mau kita perhatikan adalah bentuknya. Bentuk kalimat simpelnya tadi. Nah, ini dia, kamu perhatikan. Subjek ya. Subjeknya di luar, we, subjek, be event organizer, subjek, usual price itu subjeknya. Kemudian setelah subjek ada verbnya. Verb itu kata kerja. Ya, kalau tidak ada verb, boleh kamu pakai to be. Nah, ini susunan kalimat biasa ya. Namanya juga simple sentence, kalimat sederhana atau kalimat biasa. Kalimat biasa kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, verb, kata kerja. Nah, kalau tidak ada verb, boleh pakai to be. Ya, ini predikatnya. Kemudian objek. Ya, objek atau pelengkap. Kalau ada objek, silakan dibuat. Kalau tidak ada, masukkan pelengkap. Apakah adverb ataukah yang lain-lain. Oke. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan di sini. Ya. Subjeknya tadi ya, letakkan di awal, subjeknya diletakkan di awal, kemudian kata kerjanya setelah subjek. Nah, ini provide, serve, has, is. Ini is to be, ya. Nah, provide dan serve ini kata kerja biasa. Tidak ada ditambah s. Ya, karena dia memang karena subjeknya we. Nah, sedangkan nomor 3, has. Has, ya. Ini berasal dari kata have. Nah, have, mempunyai. Tapi karena subjeknya be event organizer, subjeknya tunggal. Tunggal itu berarti satu, maka kata kerjanya berubah menjadi has. Ya, have berubah jadi has. Ya. Nah, kalau subjeknya tunggal, biasanya kata kerjanya ditambah s ya. Have ditambah s jadinya has. Nah, ini dia, makanya dia berubah. Ya. Kalau misalnya kata kerjanya serve, subjeknya be event organizer, subjeknya be event organizer, kata kerjanya serve, maka tinggal tambahkan s. Serves. Kalau subjeknya be event organizer, kata kerjanya atau verbnya itu provide, maka tinggal tambahkan s. Provides. Ya, karena subjeknya tunggal.
Oke. Nah, kalau masalah to be ya is. Is memang to be untuk yang tunggal, ya. Is untuk yang tunggal, am to be am untuk subjek I, kemudian are, ya. Are itu untuk subjek yang jamak atau lebih dari satu. Oke. Nah, ini dan terakhir ini kalau ada objek silakan dimasukkan. Kalau ada komplement itu pelengkap, ya. Nah, usual price is ini adalah pelengkap. Ya, kalau yang ini we provide excellent service, ini komplement. Ini adalah objek. Excellent service objek, ya. The best for you. Nah, ini the best for you juga komplement. Oke. Experience ini adalah objek. Nah, itu saja untuk hari ini. Mem harap anak-anak Mem bisa membuat catatan sendiri sehingga lebih memahami lagi. Oke. Thank you and see you soon.